melihat dengan iman. Mari saudara kita akan lihat ilustrasi kita pagi ini. Yesus itu Tuhan, bukti iman. Terus maju dan lakukan. Jika tak percaya, boleh saja. Jangan hina dan kafirkan. Misteri ilahi mesti dihormati. Inilah privasi NKRI, mesti jadi lestari. Di depan. Saudara, bagi pemirsa dunia maya, para pemirsa dunia maya disebut netizen. Di Indonesia baru ini viral. Tentu yang jadi netizen, yang buka di media sosial. Ada sebuah buku yang judulnya 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Bayangkan di negara yang heterogen agama, kok bisa-bisanya tokoh agama justru memaparkan agamanya atau imannya orang lain. Itu kalau dengan logika mestinya aneh. Tapi itulah fakta, itulah hidup Indonesia. Apakah ini kira-kira orang Kristen bisa menyelesaikan dengan hukum karena negara hukum? Apakah kita yakin kalau itu dibawa ke ranah hukum kita bisa diterima? Kayaknya pesimis. Kecuali kalau yang mayoritas. Ada seorang pemuka agama Kristen gereja Ortodok dari Malang, namanya Dr. Bambang Nursena. Beliau katakan gak bisa kalau kita hanya diam-diam saja, kita jawab juga dengan apologetika. Wah, dia cerita karena pengalaman Bapak Ibu, dia doktor, guru di atas sarjana. Nah, sementara kalau hanya gurunya guru PAUD, ya nggak mungkin lah. Maka saya ciptakan lagu supaya elegan. Anak-anak yang saya tujukan, kan nggak marah kalau dengan anak-anak penyanyi yang anak-anak, walaupun yang paling seru suara saya. Yesus itu Tuhan, bukti iman, terus maju dan lakukan. Jika tak percaya, boleh saja. Jangan hina dan kafirkan. Misteri ilahi mesti dihormati. Inilah privasi NKRI, pasti jadi lestari. Jadi satu-satunya hanyalah dengan iman. Cara yang elegan. Tidak ikut-ikutan emosional. Maka melihat dengan iman. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa bagi kita. Mari saudara, hari ini kita akan semakin dikuatkan lewat 4 bacaan kita. Yang pertama, ya lagunya. Dari rasa debar di beningnya mataku ini
Kok nggak masuk? menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan, harus sabar dan berkesudahan. Aku dan kamu bagai seslian, selalu dirindukan pagi hari. Selalu dalam keindahan, ada harga yang harus kita tanggung. Kasihan melihat aku bertubi-tubi, Tuhan mengujiku. Aku Saudara, setelah ikatan cinta, lalu muncul di RCTI, yaitu apa judul sinetronnya? Cinta berakhir bahagia. Gambarnya Adisti dan Pasha. Oh, ini lagi viral ini, terutama ibu-ibu. Ya. Jadi ada seorang wanita bernama Anjani menikah dengan konglomerat namanya David. Supaya dapat warisan maka anaknya harus laki-laki. Maka ditukarkanlah anaknya perempuan itu dengan anak seorang wanita namanya Desi, gitu kan Bapak Ibu? Atau nama lain Desi adalah Sinta. Wah, ternyata rumit. Ternyata apa yang itulah kehidupan. Ketika harus menetapkan keharusan, kalau enggak laki-laki enggak dapat warisan. Sama keharusan yang terjadi ketika bangsa Israel menginginkan seorang raja. Pokoknya kudu rojo. Karena memang situasi kondisi bangsa sekitar itu sudah punya raja. Sementara bangsa Israel hanya punya hakim Samuel. Memang Samuel katakan sudahlah kita kan berbeda. Sudah ada hakim, Tuhan langsung memimpin. Oh enggak. Tetap walaupun sudah dikatakan syarat-syarat raja. Itulah kehidupan. Kadang-kadang ketika kita mengedepankan alasan-alasan manusia memang tidak bisa menjadi alasan. Apalagi itu kepentingan orang banyak. Itulah kehidupan. Ketika Tuhan mengizinkan dipilihnya Saul menjadi raja yang pertama. Itulah persoalan iman yang tidak mudah. Untuk menentukan seorang raja mungkin Tuhan banyak pertimbangan. Ya udahlah enggak apa-apa. Tetapi seringkali saudara, saling curiga itu berkembang mempertahankan argumentasinya. Kalau punya raja begini, kalau tidak begini, kan sama. Kalau anak laki-laki begini, kalau anak perempuan begini. Itulah kehidupan. Maka ada kekuatan iman yang harus kita sertai. Kenapa? Ketika itu terjadi, maka tentu dengan berjalannya waktu orang akan kembali flashback. Tenan to wis tak kandhani nak dadi raja kuwi bojone akeh. Kan gitu misalnya kan. Konsekuensinya harus ada upeti. Tetapi yang cocok pas kalau ono raja aku iso dadi pegawai negeri kan gitu. Ada banyak alasan, persoalan. Nah semuanya itu hanya bisa dijawab dengan iman. Karena semua berganti, semua berubah. Kita nggak bisa mengandalkan alasan-alasan kita. Ketika itu sudah terjadi, kita yakini Tuhan mengizinkan. Gusti Allah
ridhoi gitu. Itu sudah terjadi, harus kita yakini bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Itu akan diterima ketika kita melihat dengan iman. Tapi kalau melihat dengan yang lain ya tetap kacau. Tenan toh. Nah, itulah ketika kita menghadapi sebuah aturan regulasi harus. Mari ketika mengecewakan kita nggak usah mempersalahkan. Tenan toh, salah diharuskan. Tetapi ketika kita tidak melakukan lalu ternyata sebuah keputusan itu ada contoh-contoh kebaikan. Nggak usah menyalahkan yang nggak setuju. Itulah kehidupan. Itulah iman. Ketika kita bisa melihatnya dan menggunakan iman itu, kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala suasana. Itu yang pertama. Yang kedua, tangan dilipat tanda hormat, mata ditutup rapat-rapat. Kita berdoa pada Tuhan, ucap syukur serta permintaan. Berdoa, berdoa, kita doa bersama-sama. Berdoa, berdoa, kita doa bersama-sama. Bapak Ibu, itu pasal berapa dari Mazmur? Pasal berapa? Di situ? Ya, di Jambrengke Multimedia. Pasal berapa itu Bapak Ibu? 100. Sementara di liturgi pasal berapa? Coba, yang baca tadi siapa? Mazmur. Pasal berapa Pak Pri? 138. Itu salah atau benar? Salah. Ya jelas, pasal 138 mau membahas 139. Wes ndabeng minta Mas Tanto nyanyi, tak suruh ngiringi lagi. Salah. Wah, kalau dengan gengsi saya nipu Bapak Ibu. Wah, ini kan memang cocoknya ini. Tetapi karena Tuhan mengatakan, lo ingat Johan, dengan iman. Maka harus minta maaf, minta ampun. Bapak Ibu mengampuni tidak? Loh, saya pernah mantep loh niku. Mengampuni tidak? Puji Tuhan, ternyata pendeta itu juga manusia. Gaya jebulannya salah. Tapi saudara, saya yakin GKJ Mertoyodan itu melihat semua dengan iman supaya jadi amin. Nah, itu fakta. Baru saya sadar, untung temanya dengan iman, nah ora iso ngapusi ini. Nah saudara, itulah fakta dalam kehidupan. Seringkali kita takut dengan kesalahan. Kita curiga orang yang mendengar kesalahan langsung benci. Langsung menyepelekan. Tapi hari ini dengan iman, kalau kita menggunakan iman, kita bisa saling menerima, saling mengerti. Bukan hanya kebaikan seseorang, tapi juga kejelekan diterima. Jadi ketika kita yakin dengan iman, kita nggak sempurna pun kita tetap yakin orang tetap bisa menerima kita. Ketika kita juga dengan iman mengakui itu sebuah kesalahan. Lalu kita akan lihat selanjutnya multimedia. Lagunya. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Mari kita akan baca apa yang dikatakan di dalam Korintus. Apa yang dikatakan Paulus, kita baca hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah saudara, inilah curhatnya Paulus ketika mengadakan safari rohani ke beberapa jemaat di Eropa. Korintus, Roma, Tesalonika. Dan di satu sisi Paulus merasa bangga tentu bisa menjadi alat Tuhan. Tetapi dia juga bersama teman-temannya galau karena sudah semakin lansia. Ya kan, itu kan lansia tentu merasa ada kemerosotan secara lahir. Lalu dia mengatakan dari logikanya manusia, ya kan semakin secara fisik saya lemah, tapi batin saya mesti diperbarui. Saya tua, saya wicaksono. Benar Bapak Ibu? Semakin tua semakin bijaksana? Betul enggak? Semakin tua itu mesti semakin bijaksana? Oh. Semakin sepuh itu semakin utuh, semakin abuh, nopo semakin rapuh. Apakah juga batinnya lupa kalau baru makan? Lupa kalau sudah menasihati diulang-ulang. Lupa lagi sering mengatakan zamanku padahal ini sudah bukan zamanmu. Bisa? Nah, maka ketika kita menghadapi seperti itu enggak usah menyalahkan orang tua. Itulah tantangan iman kita nanti semua sama. Bahwa kemerosotan manusia itu bukan lahir saja tapi juga batin, kadang-kadang malah blank sama sekali. Nah, tapi kalau Paulus mengatakan secara batiniah diperbarui nggak apa-apa, itu idealnya, kudunya kan gitu. Sing tuwa kuwi sing ngalah. Oh, ra iso sing tuwa iki kudu sing menang. Karena sing tuwa pernah muda, yang muda belum pernah tua ya hormati kan gitu. Karena tergantung mau dari mana dalil mana. Sing tua sing ngalah atau sing nom sing ngalah. Itu kesepakatan. Maka jawabannya lah melihatnya itu dengan iman. Enggak usah dipersoalkan karena faktanya ketika kadang-kadang kita ada di dua kubu itu. Loh aku wis tua kan itu. Ketika jatahnya merosot capek, merasa sudah tua. Kalau masih aku isih belum berhenti kan gitu. Itulah fakta kehidupan. Mari kita hadapi dengan iman. Kita hadapi itu sebuah kesempatan Tuhan untuk tetap setia dan melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Gambarnya siapa Bapak Ibu? Coba gambarnya siapa? Basuki Cahaya Purnama di depan Pengadilan Negeri Jakarta ketika hakim memutuskan dia dihukum, apa yang dia lakukan? Marah-marah? Tidak. Memberi hormat kepada hakim. Luar biasa. Kita nggak akan cari kejelekannya yang ganti istri, enggak. Kita akan lihat khusus fokus bagaimana reaksi beliau menghormati pengadilan walaupun pengadilan itu penuh dengan intervensi politik kekuasaan. Sama ketika orang yang bernama Yesus Kristus berkarya 3 tahun ditolak mentah-mentah. Bahkan bacaan terakhir dia dikatakan bersekutu dengan setan
setan yang lagi terkenal saat itu lagi naik daun namanya Beelzebul, kan gitu, Beelzebul. Bahkan keluarganya juga mengatakan dia sudah ODGJ, tidak waras. Mari kita baca firman Tuhan pagi ini. 1, 2, 3. Waktu kaum keluarganya mendengar dia, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ayat 22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau kita orang Kristen rajin ke gereja mesti langsung kebangetan, nganti keluarganya menolaknya. Nah, itu kita sudah jadi bolonya kan itu, menjadi anggotanya. Bapak Ibu kita lihat dari sosiokultural. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus itu memporak-porandakan sosiokultural orang-orang di Yahudi, apalagi para orang bilang para stakeholder, pemegang kekuasaan. Dari mana bait suci itu menjadi center, bukan disoroti tapi menjadi pusat. Persembahan berbagai macam cara. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan sulung, ada persembahan ucap syukur, belum kurban. Sehingga di sana ada acara kurban dicepake. Tinggal nyang-nyangan mana yang cocok. Belum lagi ada 2 kolam namanya Siloam dan Bethesda. Kalau sekarang kan Bethesda di Jogja, Siloam di Jakarta dan cabang-cabangnya. Nah, itu semuanya duit. Orang bisa kena kocaan, koyo kocaan itu. Goncangan itu. Kalau orang mungkin cuma pikun-pikun bisa jalan, coba yang lumpuh-lumpuh. Itu ada portir kan, yang ngangkatnya. Berapa itu? Itu berapa? Dirugikan orang-orang penguasa bait Allah secara struktural, yaitu Saduki. Belum lagi Farisi, ahli Taurat. Ahli Taurat itu bikin buku terjemahan, translate, buku-buku tafsir, mengeluarkan fatwa-fatwa. Paling laris jualnya kan nggak mungkin jual di Artos. Jualnya di gereja. Sopo rawani nang gereja pekewo kan. Beli wong pelayanan. Wah. Belum lagi yang lain. Tabib dokter. Kebakaran jenggot. Karena punya jenggot. Yang nggak punya ya nggak kebakaran. Loh, biasanya harus yang sakit kusta, yang panas, itu datang ke dokter, ini datang ke Yesus gratis lagi tanpa BPJS. Nggak urunan, luar biasa. Yesus itu membongkar tatanan-tatanan status quo. Jangan kaget karena semua orang bagaimana menyingkirkan dia. Kena kacamata manusia, kacamata ekonomi, kacamata sosial itu lebih menguasai manusia daripada kacamata iman, apalagi keselamatan. Keselamatan itu murah. Kalau tidak perlu sekolah minggu, tidak perlu katekisasi, tidak perlu ibadah. Nanti kalau sudah sadar datang mesti diterima, ya kan? Pertobatan, semua senyum-senyum, santai kan itu. Ya kan? Karena dengan ekonomi hari ini kita diajak untuk melihat dengan iman. Ketika kita mendapatkan ketidakadilan, kita sudah melakukan ketidakadilan, mari kita lihat Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memenangkan. Bahkan itu juga sebuah pedang bermata dua. Apakah kita masih ada di dalam kacamata ekonomi, perhitungan sosial, gengsi dan sebagainya?
Maka hari ini mari kita bongkar bagaimana kacamata dan mata iman itu semakin mendewasakan kita. Sehingga Roh Kudus yang selalu datang menuntun kita akan mendapatkan kita layak menjadi orang-orang yang melihat dengan mata iman. Amin.